Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku di konten YouTube. Dalam konten kali ini, saya akan mereview atau menjelaskan sedikit tentang versi-versi Windows. Apa sajakah itu? Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis ya. Mungkin kita sudah nggak asing lagi ya dengan Windows. Ya, Windows itu adalah sistem operasi yang digunakan oleh komputer atau laptop ya. Versi pertama Windows ini dikenalkan pada tahun 1983 yang bernama Windows 10. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe biar channel ini jadi berkembang. Terima kasih. Oke, langsung saja kita bahas Windows 10. Windows 10 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 10 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas Microsoft DOS atau beberapa varian dari Microsoft DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi pertama ini awalnya hadir tanpa penanaman versi, jadi hanya disebut Windows saja. Baru pada 2 tahun kemudian dikenalkan Windows 10 bersamaan dengan logo pertamanya. Kalau kita lihat logo Windows 10 ini hadir dengan desain sederhana, berupa kotak dibagi 4 namun dengan posisi yang tidak sama rata. Oke, kita lanjut dengan Windows versi kedua. Windows generasi kedua lahir 2 tahun setelah Microsoft berhasil meluncurkan sistem operasi perdana. Pada versi ini, popularitas Windows sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Salah satu pemicunya antara lain adalah adanya penambahan aplikasi Microsoft Excel dan Microsoft Word. Tapi kalau dengan tampilan logonya masih sama seperti logo yang di versi pertama. Next, Windows ketiga. Apakah Anda ingat dengan permainan kartu soliter? Game tersebut merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan pertama kali di sistem operasi Windows ketiga sekitar 30 tahun silam. Selain itu, Windows 3 juga menjadi seri pertama yang berhasil berkompetisi langsung dengan penjualan Commodore Amiga ataupun iOS Macintosh milik Apple. Untuk versi yang ketiga ini, Microsoft juga sudah membekali Windows dengan dukungan 256 warna, sehingga jauh lebih interaktif dibandingkan sebelumnya. Dan kita lihat pada tampilannya, versi ketiga ini mulai digunakan 4 warna pada logo jendela beserta efek kibaran yang bermakna pergerakan. Sedangkan desain 4 warna dasar yaitu merah, hijau, biru, dan kuning merupakan dasar warna yang dipilih karena dianggap sebagai warna yang memiliki kontras yang baik bagi mata. Oke, selanjutnya kita masuk Windows
keempat. Windows keempat atau yang biasa disebut Windows versi 31 adalah versi pertama yang didistribusikan menggunakan perangkat CD-ROM. Pengenalan sistem operasi ini dibumbui dengan adanya penambahan game Minesweeper yang memerlukan RAM 1 MB, kehadiran font TrueType, dan beberapa gimmick lainnya. Sedangkan untuk logonya masih sama dengan Windows ketiga. Lanjut. Versi kelima Windows atau yang biasa disebut dengan Windows 95. Meski sudah menginjak usia 10 tahun, Microsoft masih mengandalkan Microsoft DOS sebagai penopang Windows 95. Kendati demikian, pada versi ini terdapat beberapa ubahan ikonik yang bakal terus dipakai sampai sekarang. Beberapa di antaranya adalah penggunaan tombol Start di pojok kiri bawah, sistem 32 bit untuk melakukan multitasking, hingga penambahan Internet Explorer. Sedangkan untuk logonya pun mulai ditampilkan mirip dengan Windows 3.1. Namun dengan perubahan posisinya yang condong miring dengan latar belakang warna biru langit. Lanjut pada versi yang keenam atau yang biasa disebut dengan Windows 98. Akhir tahun 90-an bisa dibilang menjadi era perkembangan teknologi terbesar sampai sekarang. Di masa-masa ini, sebagian komputer mulai terhubung dengan jaringan internet kabel, sehingga Microsoft mulai memasukkan aplikasi seperti Outlook Express, Internet Explorer 4, Microsoft Chat, Windows Address Book, hingga NetShow Player yang kini lebih familiar disebut sebagai Windows Media Player. Pada versi ini, pengguna juga sudah mulai familiar dengan teknologi USB, termasuk USB Mice dan USB Hubs. Sebagai penerus Windows 95, logo Windows 98 mengalami sedikit perbaikan dari logo Windows 95, namun dengan nuansa latar biru langit yang lebih dinamis. Windows 98 sendiri hadir dalam dua versi, yaitu 98 dan 98 SE atau yang disebut Second Edition atau edisi kedua. Oke, lanjut. Pada versi yang ketujuh, Windows mengeluarkan Windows Millennium Edition. Walaupun mampu menghadirkan sejumlah aplikasi penting untuk pengguna, pada kenyataannya kiprah Windows Millennium Edition dianggap kurang bagus bagi sebagian orang. Pada tahun ini, Microsoft juga tercatat memperkenalkan versi Windows 2000 yang kemudian menjadi cikal bakal sistem operasi Windows XP di kemudian hari. Awal kehadiran Windows Millennium Edition atau yang biasa disebut Windows ME ini adalah sebagai penerus Windows 98 dengan penambahan fitur multimedia. Sebagai penanda, Microsoft membuat logo Microsoft Edition dengan nuansa multimedia di mana terdapat 3 kotak yang mengiringi logo jendela di tengahnya, seperti yang dilihat di video. Sayangnya, meski Windows 98 sukses, namun nyatanya Windows Microsoft Edition gagal
karena banyaknya masalah bug dan lainnya. Dan pada versi yang ke-8, Microsoft mengeluarkan Windows XP. Jika dibandingkan generasi pendahulunya, Windows XP bisa dibilang merupakan versi paling sukses menarik pelanggan. Windows XP tercatat mampu bertahan selama lebih dari 10 tahun dari tanggal peluncuran, menyisakan berbagai memori mendalam bagi setiap user yang menggunakannya. Sebagaimana kita ketahui, Windows XP dibangun berdasarkan pada sistem operasi Windows 2000 yang menyematkan antarmuka interaktif lengkap dengan tombol Start berwarna hijau untuk menarik perhatian pengguna. Sayangnya, Windows XP mengalami masalah klasik yang biasa terjadi pada setiap produk teknologi, yakni masalah keamanan. Popularitasnya yang tinggi ternyata menarik banyak hacker untuk mulai mengeksploitasi sistem Windows XP. Alhasil, program firewall yang sudah dibangun tidak mampu berkutik melawan potensi keamanan data user. Kehadiran Windows XP juga menandai tampilan desain yang bernuansa lebih modern. Di sini mulai dikenal dengan logo jendela dengan desain seperti kibaran bendera atau pula disebut Windows flag. Pada Windows XP, tombol Start menggunakan desain yang lebih elegan serta sentuhan bernuansa 3D yang lebih menarik. Oke, selanjutnya yaitu Windows Vista. Jika sebelumnya kita bisa menyimpulkan bahwa Windows XP merupakan produk paling populer dan paling lama umurnya, maka untuk Windows Vista bisa dibilang sebagai produk gagal yang kurang mendapat tempat di hati konsumen. Windows Vista sendiri hadir dengan membawa nuansa transparan di beberapa bagian antarmuka. Sayangnya, sistem operasi ini memiliki kinerja sangat lambat ketika dijalankan oleh komputer tipe lama. Selain itu, pengguna juga mengeluhkan adanya request dari beragam aplikasi tambahan yang dibawa oleh Windows Vista. Dan untuk tampilannya sendiri, Windows Vista masih menggunakan logo bendera yang sama seperti Windows XP. Namun sebagai pembeda, logo tersebut posisinya berada di dalam satu lingkaran yang bernuansa gelas kaca dengan warna latar biru. Ini sekaligus menegaskan bahwa Windows Vista memiliki fitur baru yaitu Aero Glass. Oke, next yang selanjutnya yaitu ada Windows 7. Usai mendapat cibiran di versi sebelumnya, Microsoft berhasil menjawab dengan kehadiran Windows 7. Dilihat dari segi performa, Windows 7 jauh lebih cepat, stabil, dan interaktif, sehingga mampu menarik minat banyak orang untuk mulai menggunakannya. Dan untuk tampilannya, Windows 7 sadar akan kegagalan Windows Vista. Windows 7 langsung menghadirkan konsep dari Windows Vista. Logonya pun masih mirip, sebagai penerus Windows 7 masih menggunakan logo kibaran jendela, namun tanpa menggunakan lingkaran. Dan selanjutnya yaitu Windows 8. Windows 8 resmi meluncur pada tanggal 1 Agustus 2012. Windows 8 menandai berakhirnya era tombol Start di pojok kiri bawah.
Selain itu, Microsoft juga memberikan perubahan tampilan yang cukup signifikan ke Windows 8 dengan menyematkan widget di halaman depan. Sampai sejauh ini, Windows 8 merupakan versi yang paling powerful, stabil, interaktif, dan memiliki kecepatan booting kilat dibandingkan versi sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu Windows 8.1. Windows 8.1 booming setelah setahun Windows 8. Microsoft kembali menghadirkan sistem operasi terbaru yang disebut Windows 8.1. Pada versi ini, perusahaan kembali membawa tombol Start ke pojok kiri bawah layar. Namun fungsi ikonnya digantikan dengan logo Windows Plus. Untuk logonya sendiri, Windows 8 dan Windows 8.1 dibuat dengan konsep logo bergaya modern namun berkesan klasik. Kali ini logo Windows dibuat seperti sebuah jendela dan bukannya bendera berkibar seperti sebelumnya. Ini jelas kembali ke konsep awal di mana Windows sendiri memang berarti jendela. Agar lebih menarik, logo jendela dibuat agak miring, yang satu itu juga merupakan simbol bahwa Windows bisa pula digunakan pada perangkat tablet. Dan yang selanjutnya yaitu Windows 10. Salah satu perubahan besar yang dibawa oleh Windows 10 adalah perbaikan pada fitur touchscreen friendly, sehingga para pengguna gadget yang mendukung fitur ini bisa lebih enjoy menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, terdapat juga update DirectX 12, tampilan tombol start yang lebih seimbang, serta sejumlah perbaruan lain yang mampu menarik minat banyak pengguna beralih dari Windows 8.1 ke Windows versi terbaru. Sedangkan untuk tampilannya, Windows 10 mengalami perubahan dibanding Windows 8. Masih menggunakan logo jendela dengan posisi agak miring. Namun sebagai pembeda, Microsoft menggunakan warna dasar biru lebih pekat, di mana pada Windows 8 menggunakan warna biru muda. Dan yang terakhir yaitu Windows 11. Meski saat ini versi finalnya belum meluncur, namun Microsoft sudah langsung menampilkan logo resmi dari Windows 11. Masih menggunakan nuansa tema yang sama. Logo Windows 11 hanya mengalami perubahan dari sisi posisi jendela dengan posisi yang tidak lagi miring. Jadi posisinya mirip dengan Windows 8 dengan posisi lurus ke depan. Kali ini didominasi warna biru masih digunakan. Hanya saja pada latar terdapat gambar gelombang seperti kain dengan warna tersebut. Untuk teks Windows-nya sendiri menggunakan font dengan warna putih. Tampilan ini memang terlihat lebih modern dan keren. Oke teman-teman, mungkin itulah pembahasan terkait sejarah perkembangan Windows dari awal sampai sekarang. Berdasarkan fakta-fakta di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sistem operasi Windows Vista merupakan masa yang lumayan kelam untuk Microsoft. Namun, hal ini ternyata mampu memicu perusahaan untuk menghadirkan produk terbaik lewat Windows 7, 8, dan kemudian diteruskan oleh Windows 10. Dengan adanya sistem operasi Windows, maka aktivitas yang membutuhkan komputer menjadi lebih mudah dijalankan, termasuk penggunaan server untuk kebutuhan website pribadi atau toko online. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.